Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Teni Julia Taufani kembali menemui Anda di acara Ayo Sehat dengan Sehat Hidup Lebih Bahagia. Tentunya seperti biasa selama 1 jam kita akan membahas seputar ilmu kesehatan dan tentunya mengundang dokter spesialis di studio ini. Dan kami juga mengajak Anda bila Anda ingin bertanya langsung kepada narasumber dengan menelpon kami di 0822 6825 5755. Pemirsa, tanggal 22 Juli itu adalah acara kita memperingati World Brain Day, di mana kita membahas tentang kesehatan otak. Nah, karena itu kita mengambil tema kita sore ini yaitu Semangat World Brain Day Menjaga Otak Tetap Sehat bersama dokter spesialis saraf, yaitu Dr. Muhammad Ansari Adista, MPD KET SPN. Selamat sore, dokter. Ya, sore dok. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir, dok, meluangkan waktunya bersama kami nih. Karena pas juga ya, dok ya, momennya lagi acara World Brain Day ini. Betul, dok. Jadi kita membahas tentang menjaga otak agar tetap sehat. Nah, memang nih dok ya, sebenarnya kenapa ya begitu penting kita menjaga kesehatan otak sehingga akhirnya kita mengambil tema ini nih, dokter. Oke, baik. Terima kasih dok atas kesempatannya sudah mengundang kemari. Jadi semangat kita hari ini adalah menjaga otak tetap sehat. Jadi secara global atau dunia, seluruh dunia memperingati nih dok. Jadi 22 Juli World Brain Day pada tahun ini juga kita peringati. Nah, kenapa tadi seperti dokter sampaikan juga, kenapa otak ini harus dijaga? Otak ini salah satu organ vital di tubuh kita. Dia mengatur hampir seluruh fungsi dari tubuh kita, baik itu perasaan, anggota gerak, kemudian mengambil keputusan, kita bahagia, kita sedih, itu otak yang berperan. Jadi harus tetap benar-benar dijaga. Nah, yang menariknya kalau otak ini dok, dia itu adalah satu organ yang di tubuh kita yang sangat terlindungi. Ya, jadi otak ini dilapisi oleh pelindung otak, ada 3 lapis dia. Bahkan pembuluh darahnya pun dilapisi oleh lapisan pelindung. Jadi memang ini sangat terlindungi. Saking pentingnya dari fungsi otak tadi, karena dia mengatur seluruh dari fungsi tubuh kita, mulai pernapasan, kita bisa bicara seperti ini, kita bisa komunikasi dengan sejawat yang lain, itu juga dengan kemampuan otak yang baik gitu. Jadi itu dia semangat kita agar menjaga otak ini tetap sehat, dok. Baik, dokter, jelas sekali. Kemudian dok, bagaimana sebenarnya cara kita menjaga supaya otak ini tetap sehat, apalagi ya mungkin di usia kita yang semakin bertambah, itu ya dok ya, harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan, itu gimana dok? Baik, betul. Jadi kalau kita bicara kesehatan otak, itu tentu kita bicara penyakit otak ini. Nah, secara garis besar dok dan pemirsa sekalian, penyakit otak ini atau masalah otak ini kita bagi menjadi 2 besar ya. Jadi apakah itu masalah strukturnya atau masalah fungsinya. Nah gitu. Jadi kalau masalah struktur itu pasti diikuti oleh masalah fungsinya. Tapi kalau masalah fungsi belum tentu ada masalah strukturnya. Nah, singkatnya seperti ini. Kalau struktur seperti apa dok contohnya? Kalau ada stroke, kalau ada infeksi, ada tumor, nah itu struktur otaknya berubah menjadi tidak normal, sehingga fungsinya itu juga terganggu. Nah, untuk menjaganya tentu kita menjaga faktor risiko namanya. Jadi faktor risiko stroke, faktor risiko yang mengganggu masalah di otak itu harus kita tekan, harus kita jaga benar-benar. Sebenarnya tidak sulit dok, bahkan kalau kita baca panduan-panduan, kita baca apapun selebaran-sebaran misalnya di media massa atau di media apapun, kita bisa lihat gitu bahwa menjaga kesehatan otak ini tidak terlalu sulit sebenarnya, asal rutin dan ada niat yang baik gitu, dan ada teman ataupun saudara yang mengingatkan gitu. Jadi terima kasih momen ini kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita. Yang paling penting pertama tentu kita harus paham bahwa otak ini organnya kecil dok, kecil sekali. Beratnya juga tidak sampai 1 kilo gitu. Tapi dalam kesehariannya, sadar atau tidak sadar, itu darah banyak sekali yang lewat ke otak. Nah, jadi pembuluh darah di otak ini sangat kaya. Jadi kunci untuk menjaga kesehatan otak ini adalah kita menjaga darah dan struktur pembuluh darah di otak tadi juga tetap baik. Nah, begitu. Makanya kalau kita baca panduan-panduan itu mulai nomor 1 lifestyle ya, gaya hidup, makanan itu harus yang rendah lemak, rendah kolesterol, rendah garam, kemudian banyak minum air putih, banyak antioksidan dari buah-buahan. Kemudian yang sekarang sedang banyak sekali diteliti dan dipraktekkan itu adalah olahraga. Jadi olahraga ini ternyata sangat baik sekali untuk kesehatan otak dok, selain jantung ya, ke otak juga sangat luar biasa. Tidak harus yang olahraga berat, tapi olahraga aerob ya, seperti kita jalan kaki, kemudian aerobik, itu cukup kurang lebih 30 menit gitu ya. Dalam 1 hari 30 menit, mungkin seminggu 3-5 kali, itu sudah terbukti membantu lah kesehatan otak kita gitu dok.
Terus dok, ini kan sering dengar juga ya kalau kita katanya nih main games, misal kayak main TTS ataupun kita main catur atau apa yang membuat kita berpikir, itu apakah benar itu juga membantu salah satu cara ya membantu menjaga kesehatan otak itu gimana dokter? Betul betul. Jadi dok, kita sudah sepakat tadi bahwa otak ini ada gangguan fungsi dan gangguan struktur ya. Jadi fungsi otak tadi sangat luas, termasuk kalau kita bahasakan itu kemampuan eksekutif namanya. Jadi kemampuan untuk mengenali, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan bergaul seperti ini, itu kognitif namanya, dan itu memang harus dilatih dan memang harus dijaga benar-benar. Terutama mulai dari muda nih, dari usia-usia kita muda sampai nanti kita sudah usia lanjut, itu memang harus dijaga. Salah satunya dok, tadi benar, seperti kita main game tentu, kemudian TTS, jadi itu melatih bagaimana kita mengambil keputusan, kita berpikir gitu ya, kita melatih otak kita, karena otak ini kan dok beda dengan otot. Kalau otot kan latihannya dengan barbel segala macam ya, itu. Tapi kalau otak ini olahraga dalam tanda kutip yang bisa meningkatkan dan menjaga kemampuan otak itu salah satunya tadi itu berpikir yang logis ya, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu benar sih salah satu yang bisa melatih gitu. Berarti boleh ya nih kalau lagi senggang waktunya nih pemirsa sekambilan ya, isi TTS atau main apapun games yang sudoku gitu-gitu ya dok ya, itu bisa ngelatih otak kita supaya menjadi lebih tapi sehat. catatannya itu jangan berlebihan. Ingat waktu juga ya dok ya, jangan sehari, ini demi menjaga kesehatan otak seharian. Gitu yang berlebihan pasti nggak bagus. Betul. Kemudian dok, tentang hubungan dengan kesehatan mental, apakah ini sangat berpengaruh? Misalkan kalau kita stres atau kayak tadi dokter juga menyebutkan itu juga mempengaruhi emosi kita. Otak ini mempengaruhi kita kapan marah atau sedih atau mungkin ada hormon-hormon yang membuat kita lebih happy. Itu gimana dokter dengan kesehatan mental sendiri? Ya, betul sekali dok. Jadi ini termasuk hal yang belakangan ini sering dikomunikasikan ke kita di praktek sehari-hari ya. Banyak yang menanyakan bagaimana dok otak dan kesehatan mental itu seperti apa, bagaimana menjaganya. Jadi memang kalau kesehatan mental ini luas sekali memang ya dok ya. Tapi yang justru kita akan ngeh ini masalah kesehatan mental kalau sudah terjadi gitu. Jadi makanya kita mencegah itu menjadi lebih penting dan kita selalu kampanyekan itu ke masyarakat semua. Jadi kesehatan mental ini mulai dari emosi, kemudian mudah marah begitu ya, kemudian ya hal-hal yang mengarah ke yang negatif itu sudah bisa kita kategorikan ke dalam satu gangguan mental. Dan ini menjadi satu masalah serius dan banyak pakar yang sudah mendalami ini untuk dikaji lebih lanjut dan diedukasi ke masyarakat agar jangan sampai terjadi. Nah, otak ini perannya di mana di kesehatan mental? Otak ini sebagian terdiri dari banyak bagian. Ada bagian yang kita sebut yang secara mudah gitu ya, ada bagian depan, tengah, bagian belakang, ada otak kecil, ada batang otak. Kalau untuk emosi dan pola pikir, kemudian mengambil keputusan itu lebih ke area bagian depan ya. Jadi memang otak ini kompleks sekali sifatnya. Jadi beda dengan organ yang lain. Kalau di sini kita lihat ada misalnya paru-paru atau ginjal itu memang beda sekali. Jadi otak ini kita geser sedikit aja 1 mili itu sudah beda fungsinya gitu dok. Jadi mental itu sangat berperan dalam kesehatan otak kita. Jadi kalau otaknya sehat, mentalnya juga baik. Nah menjaganya banyak sekali juga. Yang paling sederhana nih dok, baru beberapa kali ini kita lihat itu pola tidur ya. Jadi pola tidur yang benar-benar ada ritmenya gitu ya. Pola tidurnya tidak begadang, kemudian bangun paginya jam sekian untuk salat dan lain sebagainya, itu sangat membantu kesehatan mental. Satu lagi tentu kalau kita di Aceh ini, jadi Serambi Mekah, jadi beribadah juga itu ya. Karena di otak ini ada satu area yang sangat unik, itu namanya God area, jadi area Tuhan gitu ya. Jadi itu kesehatan mental sangat berpengaruh di situ. Kita tahu yang mana baik, yang mana buruk, kita tahu kapan harus marah, kita bisa menjaga emosi. Nah itu satu lingkaran yang memang harus dijaga deh gitu. Jadi sangat luas sekali dok sebenarnya. Kemudian dok, ada nggak sih habit atau kebiasaan yang mungkin tidak kita sadari nih dokter, ternyata ini bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada otak, itu ada nggak sih dokter kira-kira? Baik, jadi kita kembali lagi tadi kita bagi bahwa gangguan atau masalah di otak ini ada fungsi dan struktur ya. Kita bahas yang struktur dulu ya. Jadi yang kira-kira atau mungkin kita sadar nggak sadar atau mungkin kita belum tahu bahwa ini bisa membahayakan dari otak kita, itu cedera kepala ya. Jadi kalau terbentur, kemudian dipukul kayak gitu ya, dipukul mungkin kekerasan dalam lingkungan dan sebagainya, itu berpengaruh terhadap kesehatan otak. Jadi itu juga kita kampanyekan ke dalam berbagai kesempatan gitu untuk menjaga kesehatan otak, jangan ada trauma, jangan sampai cedera kepala. Cedera, trauma di sini cedera maksudnya? Betul, cedera kepala ya, artinya cedera. Jadi berkendara harus pakai helm gitu ya. Jadi jangan sampai terbentur yang keras gitu. Jadi mengganggu struktur otak dan keseimbangan hormon-hormon di dalamnya, jadi bisa terganggu. Kalau untuk yang struktur itu yang tadi dok,
kita tidur emang harus pas ya. Tidur harus baik karena ada irama-irama sirkadian tubuh itu yang harus dijaga. Ya begadang jangan terlalu sering gitu ya kalau memang tidak ada yang penting sekali gitu. Jadi menjaga tidur, menjaga bangun harus tepat waktu dan lain sebagainya. Itu sih dok yang sederhana tapi harus kita lebih aware gitu. Kadang-kadang nggak perhatian gitu dokter ya. Selain pola makan juga tadi ya, makan buah-buahan, antioksidan sih sebenarnya, antioksidan dari buah-buahan yang segar dan sebagainya itu sangat membantu deh. Kalau makanan juga nih dokter, mungkin itu tadi kayak mengandung antioksidan tinggi. Ada nggak sih ngaruhnya dok kalau kita mengkonsumsi suplemen tertentu gitu? Mungkin kayak katanya ini menambah kesehatan otak seperti omega 3 atau ginkgo biloba, itu ngaruh nggak sih dokter? Ya, betul sekali dok. Sekarang memang sudah banyak sekali kita di keseharian kita ya di apa namanya diberikan suplemen-suplemen, kemudian sudah mulai banyak ada dalam bentuk komersial begitu ya. Tapi yang perlu kita sadari adalah vitamin ini tambahan sebenarnya. Jadi ya itu tambahan sebenarnya. Jadi dalam arti bentuk vitamin ini yang sudah di kapsul itu sumbernya justru dari makan kita sehari-hari. Kayak omega 3 misalnya dari minyak ikan, dari daging gitu ya, protein hewani, protein nabati itu diekstrak lagi baru menjadi suplemen. Jadi intinya adalah suplemen ini boleh saja dok, tapi kita harus ingat itu hanya tambahan ya. Jadi utamanya tetap menjaga keseharian kita itu yang lebih penting sih. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu harusnya yang lebih kita perhatikan dokter ya. Betul. Kalau secara general dokter, secara umum, ini penyakit ini kan pasti banyak ya kalau otak ini. Tapi ada nggak gejala-gejala yang ini kita harus peduli, harus tahu dan mungkin kita harus memutuskan ini mungkin saya harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itu kira-kira gejala-gejala seperti apa dokter? Baik, terima kasih ya dok pertanyaan. Jadi ini juga rutin sekali sih. Kita sering melakukan medical check up. Jadi kalau ada pasien yang merasa belum sakit gitu, datang ke kita untuk konsultasi, sekedar konsultasi. Kita otak ini hampir sebagian besar penyakitnya itu dok, penyakitnya di ujung-ujung ya. Artinya sudah ada penyakit dasar dulu dia. Sudah ada penyakit, udah ada hipertensi, udah ada diabetes, sudah punya kolesterol dulunya, baru nanti efeknya ke otak lama-kelamaan. Ke organ-organ vital lain juga begitu, ke ginjal, ke mata dan lain sebagainya. Jadi justru di ujung-ujung kalau otak ini masalahnya. Nah, justru lebih pentingnya adalah menjaga jangan sampai ada faktor risiko ini. Faktor risiko ini yang kita kelola dengan baik harusnya. Jadi kalau punya hipertensi harus rutin obat hipertensinya. Kalau punya diabetes atau ada keturunan gitu, check up segera. Apa benar ada diabetes atau tidak. Kolesterol juga demikian. Satu lagi merokok juga ya. Ini juga hal-hal yang memang bisa kita ubah lah gitu. Nah, gangguan-gangguan struktur otak yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari atau di praktek sehari-hari itu stroke ya. Jadi stroke ini salah satu yang masih menjadi PR kita lah untuk ini karena dia bermain tadi ataupun maknanya di struktur otak itu terganggu, di pembuluh darah otaknya bisa sumbat, bisa pecah pembuluh darah. Justru ini penyakit yang kalau otak ini cenderung di akhir-akhir gitu oleh akibat dari faktor-faktor risiko yang tidak dikendalikan. Jadi ini menjadi tantangan kita lah sama-sama. Berarti yang menjadi catatan kita tadi dokter, kalau kita memang dari keluarga ataupun kita memang punya riwayat penyakit seperti DM, hipertensi, itu harus lebih kira-kira harus sering check up ya dokter ya. Konsumsi obatnya juga harus rutin. Terus apalagi tadi dokter ya kalau gejala-gejala yang sering kita di stroke ya. Gejala-gejala itu tadi juga termasuk yang menjadi penyakit otak yang sering gitu dokter. Betul. Kapan kira-kira kita harus ke dokter? Ini yang sering biasanya tuh pusing tuh dokter. Itu gejala yang paling sering. Pusing yang seperti apa sih kita harus berobat gitu atau pusing sebentar minum obat nanti sembuh ya udah deh biarin aja. Kapan kita harus ke dokter? Boleh. Betul, ini pertanyaan yang menarik sekali ya dok. Jadi kita patokan kita, jadi karena kita kembali ke fungsi otak tadi ya. Otak tadi fungsinya adalah mengatur seluruh ritme hidup kita ya, kita bekerja sehari-hari, segala aktivitas kita otak yang mengaturnya. Jadi patokan kita kapan kita harus berobat atau mensolusinya adalah kalau sudah mengganggu kehidupan kita. Kita ada istilah QOL ya, quality of life. Jadi kalau sudah kualitas kita terganggu, keseharian kita terganggu karena yang kita alami misalnya pusing, kok jadi nggak konsen ya, kok jadi nggak enak nih kerja nih misalnya, terganggu, baru ngetik sebentar udah pusing, baru bekerja sebentar kok sudah pengen istirahat gitu. Nah ini menjadi tanda-tanda yang boleh kita berobat, kita konsultasi dulu deh, nanti kita bisa arahin kemana. Jadi intinya adalah mudahnya kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, quality of life-nya, kita jadi nggak mau mandi gitu ya, aduh berat nih kepala, nggak usah mandi lah. Nah itu sudah quality of life kita sudah terganggu, beribadah juga sudah terganggu. Nah itu udah berobat aja, kita periksa dulu deh gitu. Mudahnya gitu dok.
pokoknya udah mengganggu sekali, bekerja sulit, Iya. dokter ya. Pokoknya ngapain pun jadi sulit tuh kayaknya kita emang lebih Harus. baik ke dokter Yes. spesialis saraf. Boleh. Kemudian dokter, ada nggak sih penyakit-penyakit lain yang menyertai selain tadi DM sama hipertensi ini Oke. sering sekali mengganggu ke otak dan komplikasinya mungkin ke stroke segala Ya. macam, Dok. Ada nggak sih dokter penyakit-penyakit lain yang selain dua itu tadi yang kita juga harus kira-kira wah ini mungkin bukan hanya di saraf, entah matanya mungkin dokter gara-gara pusing itu karena matanya yang Ya. bermasalah, itu kira-kira apa aja dokter? Iya, betul betul. Jadi seperti kita sampaikan tadi bahwa kondisi atau keluhan-keluhan yang berhubungan dengan otak ini cenderung dia nanti akibat dari suatu kondisi yang lain ya. Jadi salah satu tujuan kita berobat itu benar tadi seperti disampaikan untuk ngecek nih mana sih masalahnya. Contoh kalau pusing berputar bisa juga masalah di telinga dalam. Oke. Pusing yang seperti terikat jangan-jangan ada masalah matanya minus, tidak pakai kacamata dan sebagainya. Jadi kontrol dan periksa itu menjadi penting dan tidak usah khawatir untuk kontrol itu. Nah, yang menjadi taruh tadi disinggung mengenai hipertensi, diabetes. Nah, ini menjadi menarik, Dok. Kalau dulu ya zaman kita masih belajar itu, waktu masih studi, hipertensi dan diabetes itu harus berdua dulu dia. Kapan orang menjadi masalah di gangguan pembuluh darah otaknya kalau ada DM, ada hipertensi. Ada ditambah lagi merokok. Nah, itu dulu harus rangkai itu. Kalau sekarang enggak, justru udah berbahaya. Kalau sekarang itu satu aja dia punya hipertensi aja bisa jadi stroke gitu. Dia punya DM aja bisa jadi komplikasi stroke juga. Jadi sudah, kalau dulu istilahnya multifaktorial baru bisa menjadi masalah pada kesehatan otak. Kalau sekarang sudah single faktor juga sudah bisa. Satu faktor aja udah bisa mengakibatkan penyakit yang lebih fatal gitu, dokter ya. Makanya kontrol itu menjadi kunci ya untuk kita. Jadi jadikan itu habit, jadikan tidak hanya sekedar peringatan saja tapi habit kita untuk lebih aware kepada kesehatan otak kita. Nah, satu lagi, Dok, yang ingin disampaikan di sini, kalau ada pergeseran, kalau dulu itu mungkin 15 atau 20 tahun ke belakang, masalah otak ini terjadi pada usia yang ya mohon maaf mungkin sudah lansia gitu ya, 60, 70-an. Kalau sekarang cenderung lebih muda. Iya. Jadi iya umur tuh, dokter. Terutama gangguan pembuluh darah otak tadi ya, ke arah stroke bisa 40, 30 akhir, 40 awal itu sudah mulai ada gejalanya. Jadi kontrol, kemudian kalau ada masalah kontrol, kalau ada keturunan dan sebagainya yang memang sudah ada genetiknya mungkin ya, itu periksa saja, nggak ada masalah. Untuk screening awal itu sudah cukup baik lah, agar kita terhindar dari komplikasi-komplikasi yang lebih serius. Baik. Kemudian, Dok, kalau penyakit-penyakit yang tersering nih, dokter, yang mungkin terjadi, yang mungkin juga dokter temui selama di lapangan, itu penyakit-penyakit apa yang memang mempengaruhi dengan kerusakan otak ini gitu, Dok? Oke. Jadi kalau untuk yang sering kita alami dan sering pasien itu konsultasi ke kita masalah otak itu gangguan pembuluh darah otak ya, atau stroke ya, itu memang pasti ada aja itu pasiennya yang seperti itu, karena kita secara nasional juga Provinsi Aceh ini tinggi kalau untuk stroke-nya, Dok. Jadi stroke menjadi masalah yang penting untuk kita hindari lah. Jadi gangguan pembuluh darah otak atau neurocerebrovascular gitu ya, itu stroke ya, itu memang sangat sering sekali. Kemudian lebih jauh lagi gangguan memori gitu ya, gangguan daya ingat, itu juga mulai sering-sering muncul pada pasien-pasien kita deh. Dan ini menjadi hal yang penting. Nah, selain itu masalah-masalah sosial seperti misalnya depresi, kemudian dia terlalu sedih dan lain sebagainya, mental health itu juga berpengaruh dan sudah mulai muncul nih di kehidupan kita. Gitu. Oke. Ini kita banyak menyebut stroke nih, dokter. Jadi nanti kayaknya kita mau bahas lebih lanjut lagi tentang stroke. Tapi ini kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, kembali lagi bersama kami hanya di Ayo Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Ayo Sehat dengan sehat hidup lebih bahagia. Tentunya hari ini kita membahas tentang semangat World Brain Day, menjaga otak tetap sehat bersama Dr. Muhammad Ansari Adista, MPD KET SPN. Dan sekali lagi kami mengingatkan pemirsa, Anda boleh menelpon kami di 0822 6825 5755 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Ansari. Baik dokter, kita lanjut lagi tadi tentang stroke nih, Dok. Nah, ini kan tadi kasus yang tersering. Jadi boleh sedikit mengulang, dokter, stroke ini sebenarnya apa? Kemudian apa yang menyebab tersering lah ya, dokter ya, sehingga kita bisa tiba-tiba mendapat serangan stroke ini, Dok. Oke, baik, terima kasih, Dok. Jadi stroke ini adalah gangguan pembuluh darah otak ya. Jadi gangguan pembuluh darah otak, itu dia definisi dari stroke, itu gangguan pembuluh darah otak yang kita klasifikasikan itu ada dua. Apakah pembuluh darahnya ini pecah gitu, kita sebut dengan stroke hemorragik, kita sering dengar ya, perdarahan gitu ya. Atau yang kedua jenisnya penyumbatan, stroke iskemik namanya, stroke penyumbatan. Jadi gangguan pembuluh darah otak bisa dua, bisa penyumbatan dan sumbat pembuluh darah. Jadi khusus memang stroke ini istilahnya adalah gangguan pembuluh darah otak atau cerebrovascular disease.
gitu. Kemudian dokter, tadi dokter menjelaskan ada dua, Yes. ada yang pendarahan, Ya. ada yang ini tadi yang apa sumbatan dokter. Kalau dari gejala atau serangannya itu ada yang berbeda dokter? Oke, jadi kalau gejala tidak berbeda, tapi secara umum tidak berbeda. Intinya adalah kalau stroke ini karena dia masalah di gangguan pembuluh darah otak, itu gejalanya pasti tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi kalau sudah tiba-tiba ada masalah tiba-tiba, itu kita nomor satu langsung berpikir stroke. Nah, gejala ini yang harus kita sensitif terhadapnya gitu. Jadi kita harus sepakat dulu nih di sini bahwa tidak ada yang namanya stroke ringan ya. Jadi tidak ada stroke ringan. Stroke itu pasti berat. Kenapa? Karena itu gangguan di pembuluh darah otak. Jadi otak ini adalah jaringan tubuh yang paling dilindungi gitu, dan pembuluh darahnya pun terlindungi. Ada sawar darah otak namanya, blood-brain barrier. Jadi kalau sudah bermasalah di situ gangguan pembuluh darah otak, berarti sudah satu hal yang harus kita seriusi. Nah, yang menjadi perbedaan adalah di setiap orang yang terkena stroke itu gejalanya beda-beda, tergantung pembuluh darah mana yang kena. Kalau sumbatnya misalnya atau masalahnya di pembuluh darah yang ke bagian yang bertanggung jawab terhadap kekuatan tangan, otot gitu, pasti gejalanya akan lemah sebelah badan. Kalau dia terkena di saraf yang berhubungan dengan bicaranya jadi pelo, mulutnya jadi merot dan lain sebagainya. Kalau tepat di belakang misalnya di tempat bertanggung jawab terhadap penglihatan, dia bisa buta mendadak dan lain sebagainya. Jadi itu dia. Jadi gejalanya itu bisa bervariasi. Intinya adalah gejalanya ini harus tiba-tiba. Oke, dia nggak mungkin ada pelan-pelan nanti besoknya baru makin parah, nggak mungkin dokter ya? Tidak, tiba-tiba. Tiba-tiba. Itu kuncinya dokter ya? Kuncinya tiba-tiba. Jadi apa sebenarnya faktor penyebabnya? Jadi mungkin kalau kita nih yang kira-kira punya gejala atau punya faktor resiko tersebut harus hati-hati supaya nggak ada serangan stroke ini dokter. Iya, betul. Jadi kita harus paham lagi tadi konsepnya bahwa stroke ini adalah gangguan di pembuluh darah otak. Jadi apapun yang berpengaruh terhadap pembuluh darah otak dan darah itu sendiri menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita bicara stroke ini sebenarnya Bapak Ibu dan dokter sekalian bahwa itu bicara 4 organ. Pertama jantung, ya, kemudian otak itu sendiri, kemudian darah, dan keempat adalah pembuluh darah. Jadi hal-hal yang memang mempengaruhi kesehatan dari keempat organ ini itu harus kita perhatikan. Jadi kunci dari stroke ini adalah kendalikan faktor resikonya. Jadi check up, jantungnya harus dicek, apakah ada gangguan irama, apakah ada hipertensi, kalau darahnya apakah darahnya cenderung mengental misalnya gitu ya pada orang-orang tertentu, kemudian pembuluh darahnya seperti apa strukturnya, sudah baik atau tidak. Dan hal-hal yang mempengaruhi ini itu ada di sekitar kita. Jadi makanan yang tidak sehat, makanan yang banyak kolesterol, banyak makanan yang asin-asin gitu ya, kemudian merokok, kemudian aktivitas fisik yang membuat jantung berat misalnya, kemudian tidak latihan rutin, tidak olahraga rutin, itu bisa jadi satu faktor risiko terjadinya stroke. Gitu. Tadi dokter juga sempat menyebutkan sesi pertama tentang nih sekarang stroke seringnya di usia muda. Kira-kira apa penyebab terseringnya ya dokter? Iya. Jadi sebenarnya bukan usia muda, tapi pergeseran ya. Jadi usia yang terkena stroke itu cenderung sekarang lebih muda daripada yang usia tahun yang dulu itu 60-an baru kena stroke. Kalau sekarang 40, 50 itu sudah mulai ada gejala stroke yang kita rawat. Jadi ini menjadi perhatian kita semua. Jadi faktor resikonya tadi itu ya. Jadi penyakit yang ataupun hal-hal yang membuat jantung kita tidak baik, membuat pembuluh darah tidak baik, itu menjadi faktor resiko yang penting sekali. Dan menjadi kunci di sini adalah menjadi perhatian kita. Ternyata sekarang tidak harus ada dua-duanya atau tidak perlu ada multifaktorial. Satu aja faktor yang sudah kita miliki sebagai faktor risiko itu sudah bisa menjadi faktor risiko stroke yang serius lah gitu. Berarti dok, tadi gejala stroke ini ataupun serangan stroke ini tiba-tiba. Bagi pasien sendiri akan merasa sesuatu mungkin awalnya muncul tuh kayaknya ada yang nggak nyaman, itu terasa nggak sih dokter? Ya betul. Jadi kalau gejala stroke ini dari kita di kementerian, kemudian di Perdosi di bagian dokter saraf itu kita selalu edukasi ada yang namanya istilahnya segera ke RS ya. Jadi ada singkatan segera ke RS. Jadi S-nya itu ini berisi gejala-gejala yang sering dialami oleh pasien-pasien kita yang menandakan ini terkena stroke ya. Jadi pertama senyumnya tidak simetris. Iya, kemudian masalah sebelah badan, tangan atau kakinya lemah, menjadi lemah tiba-tiba atau kebas, kesemutan tiba-tiba. Itu kemudian ada juga bicaranya menjadi pelo. Ngomongnya masih jelas tapi tiba-tiba berubah jadi cadel, tidak jelas ngomongnya. Kemudian mata atau pandangan itu bisa kabur tiba-tiba gitu ya. Dan satu lagi yang paling sering juga dirasakan itu sakit kepala yang tiba-tiba sakit kepalanya hebat sekali gitu ya, tidak pernah seperti ini sebelumnya. Itu pertanda bahwa kemungkinan ada terjadi stroke juga, terutama itu stroke yang perdarahan ya.
Oke. Jadi itu tadi segera ke RS. Ada singkatannya tuh nanti. Berarti dengan merasakan tadi ya beberapa Iya. gejala tadi dokter, kayaknya nggak usah pikir panjang, Iya, langsung ke rumah sakit segera ya. cari pertolongan, segera Ada ke rumah tidak sakit. ya dok penanganan awal yang mungkin bisa Ya. dilakukan oleh keluarga di rumah atau mungkin kitanya sendiri sebagai pasien? Oke. Kira-kira apa tuh dokter? Iya, benar sekali. Jadi karena tiba-tiba ya, karena tiba-tiba itu kita nggak bisa prediksi terjadinya di mana. Pasien kita tuh seringnya masuk, dia sedang di sekolah, misalnya sedang rapat gitu ya, sedang ke undangan gitu ya. Jadi memang tiba-tiba. Jadi yang pertama tentu dilakukan jangan panik dulu ya. Oke. Jangan panik. Jadi jangan panik, jangan melakukan hal-hal yang cenderung membahayakan jadi penderita gitu ya. Jadi tenangkan diri, tenangkan pasien, bawa pasien ke tempat yang aman, nyaman gitu ya, yang tidak hiruk pikuk gitu, dan langsung aja dibawa ke rumah sakit terdekat. Atau kalau memang rumah sakit jauh ya boleh bawa ke klinik, nanti klinik yang akan berikan pertolongan pertama baru dirujuk ke rumah sakit. Jadi boleh dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Jadi pertama tentu jangan panik dulu, jangan panik, jangan lakukan apapun yang membahayakan pasien, nggak usah buka baju gitu, nggak usah Oke, minyang-minyangin dulu gitu dokter. ya itu justru mendelay ya, jadinya oke. delay. Jadi kalau prinsip kita menangani stroke ini, waktu itu menjadi penting. Jadi time is brain ya. Jadi kalau kita sering time is money ya gitu. Kalau ini time is brain. Jadi waktu itu menjadi berharga untuk jaringan-jaringan otak itu. Jadi segera aja dibawa ke rumah sakit. Itu tadi juga menarik dokter tentang time is brain Ya. ya, tentang berarti begitu pentingnya atau Yes. singkatnya waktu yang dibutuhkan supaya kita bisa ke rumah sakit dan penanganan itu lebih cepat. Ya. Artinya apakah penyembuhan juga akan menjadi lebih baik daripada kalau kita agak lama nih dibawa ke rumah sakitnya dokter. Betul. Jadi time is brain ini menjadi keseharian kita lah untuk menangani pasien-pasien dengan gejala stroke tadi. Jadi waktu itu kita berpacu dengan waktu. Karena kalau kita ibaratin pembuluh darah itu ya kayak kita dalam lalu lintas gitu ya. Lalu lintas kadang-kadang lancar, tiba-tiba sumbat, tiba-tiba macet. Jadi semakin diurai lebih cepat akan semakin baik hasilnya. Jadi kita mengenal istilah golden period ya dok. Jadi kalau sudah bergejala kita mulai hitung dari nol, dari dia bergejala itu terbaiknya sampai dia ke pelayanan kesehatan itu 4,5 jam. Lebih cepat itu lebih baik. Jadi kalau sudah lewat itu tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan terhadap pasien ini. Kita bisa upayakan tapi terbukti secara ilmiah dan secara panduan internasional gitu ya yang kita anut baik di seluruh dunia, di Indonesia juga, itu 4,5 jam itu sudah golden period sekali untuk jaringan-jaringan otak. Karena jaringan otak yang sumbat atau pembuluh darah yang sumbat ini tentu dia akan mensuplai jaringan otak tertentu kan yang dia bertugas di situ. Ketika ini sudah sumbat, maka jaringan-jaringan sekitarnya yang belum rusak ini akan mengalami kerusakan juga kalau tidak segera ditangani dengan baik. Nah, itu menjadi kunci. Jadi time is brain, lebih cepat memang lebih baik, tidak perlu di-delay dengan hal-hal yang menurut kami tidak perlu. Segera aja ke rumah sakit gitu. 4,5 jam ya. sih, Berarti dalam 4,5 jam kalau memang ada serangan di keluarga ataupun mungkin kita sendiri itu harus langsung segera ke rumah sakit karena kalau lewat 4,5 jam itu kemungkinan agak sulit ya dokter ya. Iya, kita kalau sudah lewat misalnya 4,5 jam ke pusat, artinya gini, dari mulai kejadian sampai 4,5 jam itu ke pusat pelayanan kesehatan. Jadi kalau sudah lewat dari itu memang kita masih bisa menangani, tapi tentu pilihan-pilihannya tidak banyak lagi yang bisa kita ini. Jadi secara ilmiah juga terbukti kalau memang semakin delay pasien itu ditangani stroke-nya, penyembuhannya juga semakin sulit gitu. Semakin gejalanya semakin permanen dan susah untuk diinikan. Untuk pemeriksaan bagi pasien stroke ini sebenarnya apa aja ya dokter ya yang mungkin dilakukan biasanya oleh kita tahu ini adalah screening untuk menentukan ini gejala stroke atau bukan gitu dokter. Oke. Jadi kalau pasien ini bergejala atau saudara kita atau sejawat kita memiliki gejala stroke tadi, itu tentu kita banyak pemeriksaan ya. Yang pasti kita mulai dari pemeriksaan fisik ya, kita lihat dulu, kita tekanan darah kita periksa dulu apakah tinggi ataukah rendah atau seperti apa. Kemudian gula darah juga kita periksa di saat itu, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter ahli ataupun dokter umum gitu. Kalau misalnya di IGD rumah sakit umum atau di pusat layanan kesehatan primer diperiksa dokter umum, kita akan melihat yang namanya defisit neurologisnya atau gejala-gejala apa yang dialami oleh pasien gitu. Baik itu bicara pelonya seperti apa benar ada masalah saraf dan lain sebagainya gitu. Jadi periksa itu lebih cepat lebih baik memang, dan banyak yang akan step-step yang kita periksa dok. Laboratorium juga, kita EKG, kita periksa jantungnya seperti apa. Yang paling sering itu yang ujungnya CT scan ya dokter ya? Iya, CT scan kepala. Jadi CT scan ini menjadi gold standar ya. Jadi CT scan kepala ini kalau Bapak Ibu dan pemirsa sekalian sering mendengar CT scan kepala. Jadi tidak perlu takut kalau dengar CT scan itu. Jadi CT scan ini kita mau membedakan apakah
stroke ini gejalanya yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian benar-benar suatu stroke atau bukan. Kalaupun stroke, ini stroke apa? Apakah stroke penyumbatan atau stroke perdarahan? Karena penanganannya sangat jauh berbeda gitu. Jadi harus segera diperiksa dengan baik gitu, dan harus pasti ini apa ya, gold standarnya itu dengan CT scan. Apakah penyumbatan atau perdarahan? Karena gejalanya bisa sama. Oke dokter, dokter juga menyebutkan tadi penanganannya berbeda ternyata kalau yang pendarahan sama yang sumbatan. Nah ini sebenarnya penanganan yang berbedanya tuh pada pasien seperti apa dokter? Oke, kalau sudah terjadi serangan stroke, untuk perdarahan dan stroke penyumbatan itu memang berbeda. Itu kita pahami dulu. Kalau pasien yang mengalami stroke penyumbatan, itu istilah kita pembuluh darah yang sumbat tadi itu kita lancarkan lagi, revaskularisasi namanya. Jadi lebih cepat lebih baik dengan obat-obatan, dengan tindakan-tindakan tertentu. Kalau perdarahan, kita lihat lagi luas perdarahannya seperti apa. Dengan CT scan kelihatannya, apakah terlalu luas, apakah mungkin sedikit dan lain sebagainya. Kalau luas bisa sampai tindakan operasi gitu ya. Nah itu yang harus kita pahami dulu. Kalau stroke penyumbatan dan perdarahan sangat beda tata laksananya. Tapi yang menjadi perhatian kita untuk mengendalikan faktor resikonya itu sama. Jadi hipertensinya tetap harus dijaga. Yang punya diabetes tetap harus dikontrol rutin. Yang merokok kalau bisa berhenti. Nah itunya tetap sama. Tapi kalau sudah memang terjadi stroke itu bisa beda tergantung jenisnya apa. Stroke perdarahan atau stroke penyumbatan gitu. Baru ingat juga dokter, kalau kolesterol tinggi nih gimana dokter? Orang kolesterol tinggi apakah benar itu darahnya katanya lebih kental jadi bisa gampang terbentuk sumbatan akhirnya bisa menimbulkan gejala serangan stroke ini dokter? Iya betul. Jadi kalau ditanya, dok kenapa ya dok pasien stroke itu harus dirawat gitu ya? Itu beberapa kali kita pernah diskusi dengan keluarga pasien, kita ketemu di IGD, kenapa ya dok harus dirawat? Kita selalu jelaskan bahwa pasien stroke ini dirawat, kita harus mencari faktor resikonya. Jadi kalau pasien stroke ini dirawat, besoknya itu pasti kita cek lengkap. Kita cek kolesterol, kita cek gula darah, kita cek darah rutin dan lain sebagainya. Karena dia nggak mungkin berdiri sendiri dokter ya penyakitnya, pasti ada yang menjadi penyebab gitu ya. Iya, kita cari faktor resikonya sama dia dirawat tuh. Salah satu yang kita kejar dalam tanda kutip salah satu kita cari itu kolesterol ada atau tidak. Karena kolesterol ini kalau kita tadi pahami stroke tadi bicara 4 organ ya, jantung, kemudian darah, pembuluh darah dan otak itu sendiri. Jadi kalau kolesterol tinggi tidak terkontrol itu semuanya berpengaruh dia. Kerja jantung jadi berat, kemudian struktur pembuluh darah udah berubah. Tidak lentur lagi, tidak bagus lagi. Dalam arti jalanan yang tadi darah lewati itu sudah lebih berat, macet-macet dan sebagainya. Dan ini menjadi satu faktor risiko stroke yang mayor ya, istilahnya yang memang berbahaya lah. Harus kita kendalikan dalam arti gitu. Itu betul. Berarti kolesterol tinggi, kalau memang kan mungkin pasien di rumah tuh sering ya melakukan screening entah di pusat layanan kesehatan di mana gitu, atau kadang-kadang datang ke apotek cek cek-cek kolesterol. Nah itu kalau memang kolesterolnya tinggi sudah bisa hati-hati berarti ya dok ya, harus nurunin nih kolesterolnya. Betul. Karena ternyata faktor risiko untuk ke arah stroke juga ada ya dok ya. Iya betul sekali itu dok. Kemudian yang paling sering nih dokter, pasien biasanya kalau sudah mendapatkan atau musibah mendapatkan gejala stroke ini harus minum obat pengencer darah terus-terusan gitu, nggak boleh skip, memang harus minum terus. Apakah ini biasanya seumur hidup dan apakah benar harus setiap hari minumnya atau gimana dokter? Betul sekali dok. Jadi yang harus kita sama-sama pahami juga di kesempatan ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, stroke pertama itu adalah faktor risiko stroke berikutnya. Gitu. Jadi kalau sudah stroke, saat ini ada gejala stroke dan sudah stroke, cenderung akan berulang. Kalau tidak dijaga faktor resikonya gitu. Jadi salah satu menjaga faktor resiko tadi itu dengan itu. Kalau dia penyumbatan, maka minum obat tadi ya, obat pengencer darah gitu ya. Itu memang harus diminum. Terus tentu tidak hanya itu, kita akan lihat apakah ada hipertensi. Tentu obat hipertensi harus diminum. Kalau ada diabetes juga harus dibarengi dengan obat diabetes. Kolesterol juga harus kita barengi dengan pola hidup tadi dan juga obat-obatan. Yang menjadi perhatian kita adalah dok, pertanyaan juga memang sering di pasien tanyakan gitu ya. Apakah memang harus seumur hidup? Kita sampaikan bahwa itu memang seperti itu ya. Kuncinya tidak hanya di seumur hidup atau apanya. Kuncinya adalah di kontrol itu ya. Jadi walaupun sudah dinyatakan harus minum obat dalam jangka waktu panjang, itu kontrol menjadi penting gitu. Jadi sebulan sekali itu harus ketemu sama kita. Kita cek lagi. Bahkan kita ada rentang-rentang waktu tertentu gitu, kita cek lab ulang. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir.
pertanyaan dari pasien tuh seringnya gini, dok, apakah nanti ke ginjal nggak masalah gitu? Iya, Ya? betul. Ke ginjal gimana kayak gitu. Nah Kalau itu minum obat terus gitu ya, dok ya? iya, jadi kita sampaikan kepada pasien yang bertanya itu, ibu lanjutkan saja pengobatannya, tapi ibu tetap kontrol ke kita. Kita akan screening lagi, nanti kita akan periksa lab lagi, apakah sudah turun kolesterolnya, apakah hipertensinya sudah terkontrol, misalnya dengan 2 obat kita bisa modifikasi menjadi 1 obat saja dan lain sebagainya. Dan itu kita screening nanti misalnya fungsi ginjalnya dalam jangka waktu tertentu kita periksa. Kalau sudah menunjukkan hal-hal yang tidak baik, itu kita bisa manage lagi lah. Jadi intinya tidak perlu khawatir dan memang harus dikontrol. Nah, justru kalau tidak minum obat yang disarankan itu, efeknya justru lebih banyak lagi. Kalau obat hipertensi nggak diminum, nanti selain ke otak jadi stroke, ke ginjal jadi gagal ginjal. Gitu juga diabetesnya. Kalau diabetesnya tidak dikontrol, sudah jadi stroke, ya nanti masalah juga ke mata, kemudian ke ginjal dan organ vital lainnya gitu. Makanya sering berulang itu tadi mungkin karena Iya. tidak kontrol itu tadi, dokter ya? Benar. Jadi kalau stroke ini pencegahannya ada pencegahan primer ya, yang untuk orang belum stroke kita screening. Kalau yang sudah stroke, nama pencegahannya pencegahan sekunder. Jadi pencegahan sekunder ini adalah kendalikan faktor risiko tadi. Hipertensi dijaga, kolesterol, kemudian diabetes kalau ada. Baik, dokter, ini Gitu. menarik sekali tentang Iya. stroke ya, dan masih banyak yang kita pengen bahas. Siap. Tapi kita break dulu, dokter, Oke, dan juga oke. pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Ayo Sehat dengan sehat hidup lebih bahagia. Dimana hari ini kita membahas karena acara ini nih, Semangat World Brain Day nih, tentang menjaga otak tetap sehat bersama dokter spesialis saraf yaitu Dr. Muhammad Ansari Adista, MPD KET SPN. Baik dokter, kita bahas lagi mengenai stroke tadi ya, Ya, dok. boleh. Dan kita udah sampai kepada penanganan dan terapi yang memang harus kita konsumsi selama apalagi pengencer darah harus rutin, itu intinya dan kuncinya, dokter ya. Kemudian dok, untuk komplikasi dari si stroke ini sendiri apa saja, dokter? Oke. Untuk komplikasi memang ini banyak sekali ya di keluarga-keluarga ataupun keluarga pasien menanyakan ke kita, dok, kalau sehari itu seperti apa. Komplikasi stroke ini yang harus kita pahami adalah tergantung dia gejalanya apa. Kalau memang kebetulan pembuluh darah yang bermasalah itu pembuluh darah yang mensuplai ke area motorik misalnya, ke anggota gerak sebelah kanan atau sebelah kiri, itu gejala sisanya adalah kelemahan anggota gerak. Itu ya, mulut juga kadang merot gitu. Jadi komplikasinya itu tentu salah satunya adalah anggota gerak yang terkena itu ya, itu menjadi kaku. Jadi kaku, kemudian jalan menjadi tidak simetris. Itu menjadi hal yang sangat serius kita tangani kepada pasien kita untuk rajin dibawa ke kita lagi dan lain sebagainya. Nah, satu lagi yang paling sering itu kalau kebetulan pembuluh darah yang bermasalah itu yang mensuplai darah ke area yang lebih depan ya, itu pusat emosi gitu ya, pusat kita bahagia, senang, sedih gitu. Jadi tidak jarang kita jumpa pasien dibawa ke kita itu gejala stroke-nya itu mudah marah, gejala sisanya jadi mudah marah atau bahkan mudah sedih. Jadi yang biasa ibunya ini ceria atau bapak ini ceria sebelum terkena stroke, menjadi kebalikannya, menjadi pendiam, menjadi murung dan lain sebagainya. Ini salah satu gejala sisa yang kita jumpai. Jadi kalau bicara komplikasi, kita bicara gejala sisa sebenarnya pada stroke. Yang menjadi perhatian kita, dok, satu lagi itu atau 2 lagi yang menjadi penting sekali kita selalu edukasi itu adalah yang pertama, jangan sampai pasien stroke ini jatuh ya. Jadi kalau yang sudah bermasalah pada anggota geraknya, itu memang benar-benar harus didampingi sekali di rumah. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh sudah jadi masalah baru lagi. Satu lagi, tirah baring ya, atau berbaringnya menjadi lebih lama di tempat tidur. Nah, ini menjadi problem atau komplikasi-komplikasi lain. Bisa jadi nanti jadi batuk-batuk, jadi sering demam dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau pasien yang sudah kena stroke ini harus kita berdayakan apa yang masih optimal pada diri pasien tadi. Jadi kalau memang sebelah badan sudah lemah, harus diterapi, dan anggota gerak yang masih aktif itu juga membantu anggota gerak yang lemah tadi. Jadi itu menjadi hal yang penting. Kemudian support keluarga ya, support keluarga ini juga menjadi hal yang menarik kita bahas, kita sampaikan bahwa pasien yang sudah mengalami stroke ini, support keluarga itu menjadi penting untuk menangani komplikasi tadi. Jadi kita lihat kalau yang selama ini keluarga yang antusias merawat pasien stroke, kemudian antusias nih program selanjutnya apa nih, itu cenderung memang pengobatan dan komplikasinya menjadi tidak kita temukan, malah bagus sekali hasilnya.
keluarga-keluarga yang memang aware pada siapapun pada anggota keluarga dia yang sakit ya. Jadi support keluarga. Kemudian interaksi sosial. Interaksi sosial ini menjadi juga penting. Jadi jangan pasien sudah stroke itu dikucilkan, jangan di dalam tanda kutip jangan dibully, tetap diberikan support, tetap dihibur gitu, tetap kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Harus sabar memang menanganinya. Kemudian aktivitas-aktivitas keagamaan itu tetap dilibatkan, pasien-pasien yang stroke ini tetap dilibatkan, tetap ya, kalau ada pengajian, kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya sosial itu dilibatkan. Itu membantu sekali penanganan dan mencegah komplikasi dari pasien stroke ini, Dok, ternyata. Gitu. Karena memang support keluarga tadi ya dokter ya sangat-sangat berpengaruh ya untuk kesembuhan dari pasien. Dan juga memang yang juga kita jadi perhatian adalah pasca atau rehabilitasi ya dokter ya, pasca serangan. Itu karena pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk pelan-pelan latihan gitu dokter. Nah sebenarnya untuk rehabilitasi ini seberapa pentingnya dokter? Kemudian yang kedua juga tadi dokter juga menyebutkan support keluarga juga sangat penting karena memang harus banyak bersabar ya dokter ya karena pasti ada perubahan emosi ya, ada juga harus dijaganya harus sangat-sangat ekstra, nggak boleh jatuh tadi ya sama sekali. Dan ada apa yang keluarga mungkin bisa lakukan di rumah untuk rehabilitasi dokter? Mungkin ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa diajarin gitu dok ya ke apanya keluarganya supaya tahu nih biar bisa lebih apa ya, ada gerakan, ada aktivitas lah gitu dokter. Jadi kalau pasien-pasien stroke yang kita rawat atau pasien yang gangguan itu yang sudah mengalami gangguan kebetulan di anggota gerak ya itu baru kita atau dalam tanda kutip itu motorik ya, fungsi motoriknya sudah terganggu akibat stroke-nya, kita rencanakan untuk rehabilitasi ya. Kita bisa kerjasama dengan dokter rehabilitasi medis gitu ya, dengan rekan-rekan fisioterapis juga di rumah sakit, di klinik atau seperti apa, dan lebih penting di rumah sebenarnya. Jadi kalau kita selalu mengedukasi ya ke pasien yang memang sudah mengalami gejala-gejala seperti tadi, itu anggota gerak yang masih sehat itu harus membantu yang sudah sakit. Jadi kalau yang lemahnya tangan kanan, itu tangan kirinya tuh tangan kiri pasien sendiri tuh yang kita tuh ya seperti ini gitu ya. Gitu, ya, menggenggam oleh yang masih sehat. Jadi dilibatkan anggota gerak yang masih sehat di sisi yang satu lagi. Jadi itu menjadi hal-hal yang memang rutin kita lakukan, kita edukasi. Jadi jangan takut untuk berobat, kuncinya adalah kontrol, ikutin program, dan pencegahan itu menjadi penting ya. Itu sih dok sebenarnya. Baik dokter, sangat jelas sekali. Dan sekarang kita masuk ke sesi fakta atau mitos. Jadi di fakta atau mitos ini dokter kita akan memberikan beberapa pernyataan. Nanti dokter Ansari boleh menunjukkan ke kamera alat peraga ini apakah ini adalah sebuah fakta atau sebuah mitos gitu dokter ya. Kita lanjut dokter, siap ya? Kita ke pertanyaan yang pertama. Nah ini sering nih dokter nih, jadi pertanyaan, apakah penggunaan HP ya karena radiasinya ini bisa menyebabkan kerusakan otak? Fakta. Iya, jadi ini memang dok belakangan banyak riset gitu ya, banyak riset yang dilakukan oleh pakar-pakar di luar negeri, di Indonesia juga terlibat dalam riset-riset ini. Sinyal HP gitu ya, khusus spesifik memang ke sinyal HP terhadap kesehatan otak. Ini ternyata sangat berpengaruh. Bahkan kalau kita searching sekarang di tingkat kementerian kita, di Kementerian Kesehatan itu sudah mulai edukasi bahaya sinyal HP yang berlebihan gitu ya, berlebihan terhadap kesehatan otak. Satu kunci yang menjadi hal yang bisa kita praktekkan sehari-hari itu jangan kita tidur sebelah HP gitu. Jadi jauhkan posisi HP itu saat kita tidur gitu. Jadi kalau memang aktivitas sehari-hari kita menelepon segala macam ya tentu ya itu kan udah bagian dari keseharian kita. Tapi hal-hal yang memang kita bisa jauhkan itu kita dari HP itu kita jauhkan. Saat tidur jangan HP-nya dekat dengan tempat tidur, jangan dekat dengan kepala kita. Dan itu fakta memang seperti itu. Ada pengaruhnya. Betul sekali dok. Banyak sekali pengaruh dan sudah riset-riset itu kalau kita searching memang berpengaruh sekali terhadap kesehatan otak. Sinyal-sinyal itu ya. Mungkin kalau kita ini dokter menunggu ngantuk tuh jangan scrolling ya dok ya, dijauhkan dulu HP-nya ya. Iya, itu bisa jadi salah satu sih, salah satu ini. Dan saat kita benar-benar sudah ingin tidur, terlelap itu jauhkan saja HP. Kalau besok pagi bangun barulah kita inikan lagi. Itu memang risetnya sudah mulai banyak dan itu terbukti dok berpengaruh terhadap kesehatan otak. Baik dokter, ternyata itu adalah fakta kalau penggunaan HP atau radiasinya secara berlebihan bisa menyebabkan kerusakan otak. Baik dok, kita lanjut ke pernyataan kedua. Ini juga sering nih dokter. Tentang favorit kita nih biasa kalau malam-malam makan mie instan ya dokter. Itu katanya makan mie instan itu bisa menyebabkan kanker otak, benar nggak dok? Mie instan ternyata ya. Fakta. Iya, jadi ini juga memang pertanyaan-pertanyaan ini muncul ke keseharian kita itu karena
pasien-pasien itu pasti sudah searching-searching ya, Iya. searching-searching di HP, kemudian searching-searching literatur-literatur mungkin ya. Dan memang iya. Jadi ada kandungan-kandungan tertentu zat-zat kimia itu yang memang tidak baik untuk kesehatan jaringan secara umum, jaringan tubuh secara umum, termasuk otak. Oke. Jadi kenapa otak ini menjadi sering orang perhatikan? Karena otak ini seperti kita sampaikan tadi, dia organ yang paling banyak dialiri oleh darah. Jadi apapun yang ada di darah ini, kalau darahnya nggak baik kan otomatis otak menjadi tidak baik. Tentu kalau jangka panjang kita rutin makanan yang tidak baik tadi, tidak hanya mie instan ya, tapi hal-hal yang memang tidak baik ya, lah, Dok, ya? olahan tidak baik, ya, misalnya apapun itu yang pengawet dan segala macam, itu jangka panjang akan sangat bisa berbahaya untuk otak, terutama sel otak. Jadi kalau tadi ditanyakan spesifik terhadap tumor otak, itu memang iya, ada hal-hal yang memang menjadi perhatian kita bisa sampai ke sana. Jadi secara garis besar iya, jangka waktu yang panjang iya, dan memang itu secara faktanya kita. Bahkan begini, kita kalau ada bertemu dengan pasien yang memang sudah kita nyatakan ini kanker otak gitu, tumor otak gitu, kita tanyakan, ini riwayat kesehariannya gimana, rutin nggak minum makanan yang mengandung hal-hal yang tidak baik gitu. Kita tanyakan itu ke pasien, dan memang itu secara literatur pun terbukti. Dalam arti kalau berlebihan dan jangka panjang rutin diminum. Kalau Itu sesekali ya boleh lah, tapi sesekalinya tuh setahun sekali. Ya diatur Lama ya lah, nunggu diatur makannya. lah. Oke Dok. Ke pernyataan ketiga Dok. Siap. Serangan stroke ini Ya. sering terjadi pada pagi hari, fakta atau mitos Dok? Oh iya. Oke, mitos. Ya benar-benar. Ini tidak hanya pagi hari ya. Jadi kuncinya tiba-tiba. Jadi kalau yang menjadi mitos adalah tidak hanya pagi hari. Jadi stroke tadi ada dua ya, stroke perdarahan dan stroke penyumbatan. Kalau stroke penyumbatan itu benar pada saat kita istirahat, terutama baru bangun tidur ya. Itu betul memang pada pagi hari. Kalau yang pendarahan. Kalau yang penyumbatan. Oh, penyumbatan. Ya, karena kenapa baru bangun tidur? Karena saat kita tidur itu kan darah otomatis akan lebih rileks ya. Oke. Jalannya menjadi pelan. Jadi kalau memang pembuluh darah ataupun darahnya sudah banyak hal-hal yang tidak baik, sudah mulai ada faktor-faktor penyumbatan, akan sumbat dia di saat tidur itu. Makanya bangun tidur langsung jadi bergejala. Oh, oke. Nah, tapi yang menjadi mitos adalah tidak hanya baru bangun tidur. Jadi saat kita aktivitas apapun bisa terjadi stroke. Terutama kalau stroke yang perdarahan itu pada saat kita justru pada saat aktivitas yang berat, lagi main tenis misalnya. Kita pernah ada pasien yang saat berolahraga berat, lagi jogging, lagi ini. Justru lagi olahraga ya Dok? Lagi olahraga, lagi bersepeda, lagi di aktivitas yang berat lah, lagi memimpin rapat misalnya, lagi dalam satu forum tertentu, tiba-tiba tidak sadar di bawah gigi dia ternyata stroke perdarahan. Gitu. Jadi tidak hanya waktu bangun tidur. Jadi intinya adalah tiba-tiba, tapi tidak hanya pada bangun tidur. Bisa terjadi kapan saja berarti, Kapan Dokter, saja, ya? betul, Baik. Dok. Kita lanjut ke pernyataan keempat, Oke. Dokter. Ini juga adalah termasuk yang sering beredar, yang biasa di WA nih. Dokter, WA ya? ini sering nih di forward nih tentang menusukkan jarum ke Oke. jari terus sampai keluar darah itu dokter ya, katanya bisa mengobati stroke. Oke, itu jelas mitos ya. Mitos. Jadi oke. itu pernah kita ketemu memang ke IGD dengan gejala stroke gitu ya. Ternyata sudah ditusuk-tusuk. Iya. Kita tanyakan kenapa? Ini Dok biar keluar darahnya. Nanti Betul. itu 100% itu mitos. Tidak membantu sama sekali, malah menyakiti pasien Betul. dan cenderung akan mendelay penanganan kita terhadap pasien itu. Jadi tidak benar. Jadi tidak perlu kalau ada yang ditusuk-tusuk ini untuk mengeluarkan darah. Mungkin logikanya ya yang dibayangkan itu pada orang yang melakukan itu ada masalah di sini, tidak lancar, Iya. dicari jalan lain gitu kan. Supaya lancar, Supaya jadi lancar. ada apa ya, ada jalan baru gitu Iya, dokter tapi ya. jalan Medan Banda Aceh lagi macet, Iya, itu iya. dibuka jalan di desa-desa itu Betul, betul. sangat tidak membantu ya. Jadi itu satu mitos yang justru menyakiti pasien dan mendelay waktu kita menangani pasien. Jadi itu sangat 100% itu mitos yang tidak perlu dilakukan ya, tidak perlu dilakukan. Tidak perlu. Dan tidak membantu pasien. Tidak membantu dan hanya memperlama membawa pasien ke rumah sakit tadi Iya, dokter. dan itu menyakiti kuncinya. pasien juga. Betul, itu yang utama sekali ya, menyakiti. Baik Ya. dokter, ternyata nggak terasa nih waktunya, Oke. kita udah mau Ya, habis. terima Tapi kasih. dokter Ya. mungkin ada apa istilahnya pesan gitu dokter Oke. untuk pemirsa di rumah tentang menjaga otak tetap sehat ini dok? Ya, baik, terima kasih pada Bapak Ibu semua. Untuk menjaga kesehatan otak ini tidak sulit ya. Kita cukup lakukan hal-hal yang positif bagi diri kita. Kita tetap bersosialisasi dengan masyarakat, kita tetap berbahagia, cari hal-hal yang healing gitu ya, yang bisa menyehatkan, yang buat kita happy gitu. Kemudian kalau untuk hal-hal yang lain, untuk faktor resiko stroke itu harus kita minimalisir, jaga hipertensi, jaga gula darah, jaga kolesterol. Yang intinya adalah kita tetap happy, kemudian usahakan tetap happy dan juga beribadah yang baik. Jadi hati tenang, otak akan tenang, semua akan mudah-mudahan insya Allah lebih sehat.
Amin. dan otak Baik, terjaga. Ya, baik Dokter makasih. Ansari, terima kasih Ya, banyak Dok, untuk waktunya, untuk makasih. ilmunya. Semoga Iya. sehat dan sukses selalu Amin, ya. amin. Terima kasih Terima banyak, kasih Bapak juga Ibu. bagi Anda yang sudah bersama kami selama 1 jam dan tetap saksikan Ayo Sehat setiap hari Senin jam 3 sampai jam 4. Saya Tini Julia Tovani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.